Hai semuanya, aku Siti Nurjana. Ini adalah video YouTube pertamaku. Dan tujuannya dibuat video ini adalah untuk melaksanakan tugas kuliah pada mata kuliah manajemen inovatif. Sebelumnya aku berkuliah di Universitas Wadai Gunung Jati di Cirebon. Nah, sasarannya dibuat video ini adalah untuk semua kalangan, terutamanya adalah mahasiswa. Nah, pada pembahasan pertama ini aku membahas tentang human capital. Langsung aja ke materinya. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama ada kemampuan, yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada usaha, keempat ada waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor yang tadi, ada 3 hal. Yang pertama ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan ada juga komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital, yang pertama ada sebagai kunci keunggulan organisasi, yang terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga, aset disebut financial capital. Yang kedua ada aset fisik, terdiri dari peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga ada aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi, bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Yang kedua ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu ada 5B. Yang pertama ada buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir ada bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama, activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain sebagainya untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misalnya divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, strategic level, yaitu tingkat analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi,
dan kinerja. Mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama ada commodity skill, kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misalnya, kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan. Misalnya ada hak paten dan merek. Jadi itu aja teman-teman. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.